Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Wahyuda Arimika dengan NIM 2015091059. Perkenalkan, nama saya Kadek Dika Rama Suryadi dengan NIM 20150911057. Baik, pertama saya akan menjelaskan materi tentang stack and queue. Pertama, stack. Pengertian dari stack. Stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen-elemen data yang disimpan dalam satu jalur linier. Kumpulan elemen-elemen data hanya diakses pada satu lokasi, yaitu posisi atas top tumpukan. Elemen-elemen di dalam tumpukan dapat bertipe integer, real, record dalam bentuk sederhana atau terstruktur. Stack adalah suatu tumpukan dari benda. Konsep utamanya adalah LIFO, last in, first out. Benda yang terakhir masuk dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Stack merupakan suatu susunan koleksi data di mana dapat ditambahkan dan dihapus selalu dilakukan pada bagian akhir data yang disebut dengan top off. Operasi stack. Operasi yang digunakan pada stack adalah pertama, push, digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. Kedua, pop, digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Ketiga, clear, digunakan untuk mengosongkan stack. Keempat, create stack, membuat tumpukan baru S1 dengan jumlah elemen kosong. Kelima, make null, mengosongkan tumpukan S1 jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Terakhir, is empty, fungsi yang digunakan untuk stack sudah kosong, mengecek apakah stack sudah kosong. Lalu fungsi stack. Fungsi stack adalah salah satu list linear dalam struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan konsep LIFO, last in, first out. Dalam prosesnya, untuk memasukkan sebuah data ke dalam stack atau dengan kata lain ke bagian atas dari sebuah tumpukan digunakan perintah push. Dan untuk memindahkan data dari tempat tersebut digunakan perintah pop. Sedangkan dalam penyajiannya, stack bisa memakai array atau linked list. Lanjut ke queue. Pengertian dari queue. Queue merupakan suatu struktur data linear. Konsepnya hampir sama dengan stack. Perbedaan adalah operasi penambahan dan penghapusan pada ujung yang berbeda. Penghapusan dilakukan pada bagian depan atau front, dan penambahan berlaku pada bagian belakang, rear. Tumpukan disebut juga waiting line, yaitu penambahan elemen baru dilakukan pada bagian belakang dan penghapusan elemen dilakukan pada bagian depan. Istilah yang cukup sering dipakai apabila seorang masuk dalam sebuah antrian adalah NQ, sedangkan istilah yang sering dipakai apabila seorang keluar dari antrian adalah DQ. Operasi dari queue. Operasi-operasi pada queue antara lain, pertama, create queue, membuat antrian baru Q1 dengan jumlah elemen kosong. 2. Make null key, mengosongkan antrian queue. Jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Terus NQ, berfungsi memasukkan data ke dalam antrian. DQ, berfungsi mengeluarkan data terdepan dari antrian. Lalu kelima, clear, menghapus seluruh antrian. Keenam, is empty,
memeriksa apakah antrian kosong. Lanjut kita ke fungsi dari queue. Queue adalah sebuah list linear dalam struktur data yang digunakan untuk menyimpan, mengambil data, dan menggunakan konsep FIFO, first in, first out, di mana data yang ingin disimpan selalu diletakkan pada elemen terakhir, dan data yang diambil selalu data yang pertama kali disimpan. Data yang masuk pertama kali diberi penunjuk berupa head, dan data yang terakhir kali masuk diberi penunjuk tail. Baik, itu saja penyajian dari penjelasan tentang stack and queue dari saya. Untuk selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Komang Wahyu dengan penjelasan dari sebuah program stack and queue. Baik, terima kasih. Baik, Mika, terima kasih. Sebelumnya, apakah presentasi saya terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program stack and queue. Yang pertama, membuat struct dan fungsi stack. Membuat struct yang diberi nama stack yang berisi integer top dan string barang max. String ini memiliki array untuk batas dari tumpukan barang. Membuat fungsi untuk program stack, void awal, integer kosong, into penuh, void push atau string data, void pop, void mencari, string c, void ubah, string c, dan void hapus. Kemudian membuat struct dan fungsi queue. Membuat struct yang membernya integer head untuk awal dari sebuah antrean, integer tail untuk ujung dari sebuah antrean. Char data 2020. Char ini memiliki array 2 dimensi. Yang pertama untuk jumlah karakter dan yang kedua untuk batas dari antrean. Membuat fungsi untuk program queue, void inisialisasi, integer is full, integer is empty, void in queue, void in queue, char di 20, void di queue, void cari, string d, void rubah, dan void clear. Lanjut ke pemanggilan. Pemanggilan fungsi-fungsi di dalam integer main yang memiliki variabel integer t agar bisa memilih di perulangan do while, integer fill agar bisa memilih di perjabangan switch case, string d, c, data, data untuk memanggil dari fungsi-fungsi. Membuat switch case untuk memilih pilihan. Jika memilih nomor 1, maka yang akan muncul adalah case 1. Jika memilih nomor 2, maka yang akan muncul adalah case 2. Dan jika unsur menginputkan selain dari pilihan, maka yang akan muncul adalah default. Case 1 akan memanggil program stack yang berisi switch case yang memanggil fungsi. Di case 1 memanggil fungsi void push, string data, void push string data dengan chain data
dengan chain data push data untuk menambah tumpukan. Di case 2 memanggil fungsi void pop dengan pop untuk dalam pop ke dalam kurung buka dan kurung tutup untuk mengambil tumpukan di case mengambil tumpukan. Di case 3 memanggil fungsi void mencari string C dengan C untuk mencari barang dalam tumpukan. Di case 4 memanggil fungsi void ubah string C dengan chain ubah untuk mengubah barang dalam tumpukan. Di case 5 memanggil fungsi void hapus dengan hapus untuk menghapus semua barang dalam tumpukan. Case 2 akan memanggil program queue yang berisi switch case yang memanggil fungsi-fungsi. Di case 1 memanggil fungsi integer is full dengan if dalam kurung buka is full dalam kurung tutup untuk batasan antrian. Jika antrian penuh, fungsi ini akan dipanggil, dan jika masih kosong, fungsi enqueue akan dipanggil agar antrian bisa bertambah. Di case 2 memanggil fungsi integer is empty dengan if is empty. Jika antrian kosong, fungsi ini akan dipanggil, dan jika sudah penuh atau sudah terisi, fungsi queue akan dipanggil agar antrian bisa diambil. Di case 3 memanggil fungsi void. Di case 3 memanggil fungsi void cari string D dengan cari D untuk mencari antrian. Di case 4 memanggil fungsi void rubah dengan rubah untuk merubah antrian. Di case 5 memanggil fungsi void clear dengan clear untuk menghapus semua antrian. Selanjutnya fungsi stack. Membuat fungsi void awal untuk awal tumpukan dengan stack.top. Stack.top sama dengan min1. Kemudian membuat fungsi integer kosong dengan if stack .top sama dengan min1 untuk mengecek apakah tumpukan masih kosong atau tidak. Jika masih kosong, return 1 akan dijalankan, dan jika sudah penuh, return 0 akan dijalankan. Ini dia. Membuat fungsi integer penuh dengan if stack.top max min1 untuk mencegah apakah tumpukan berisi penuh atau tidak. Jika penuh, return 1 akan dijalankan, dan jika masih ada ruang, return 0 akan dijalankan. Membuat fungsi void push atau string data dengan if stack.top max min1 dengan dengan void push string data dengan if penuh stack.top plus 1 stack.barang stack.top dan sama dengan data untuk menambahkan barang ke dalam tumpukan. Membuat fungsi void pop dengan if kosong stack.top untuk menghasilkan barang dalam tumpukan. Membuat fungsi void mencari. Void mencari. Nah, ini dia.
Membuat fungsi void mencari string C dengan for integer i stack dot top i plus plus untuk mencari barang di dalam tumpukan dengan menggunakan for untuk mengulang tempat data berada, lalu if akan menyesuaikan di mana data yang dicari berada sesuai dengan data yang telah diinputkan. Membuat fungsi void ubah string C. Sebelum merubah pertama harus mencari dulu data yang ingin dirubah dengan for integer i stack dot top i plus plus. Lalu masukkan perubahan dengan cin use stack dot barang i code barang dan diubah. Nah, dirubah dengan u. Void hapus. Membuat fungsi void hapus dengan stack.top untuk membersihkan barang yang telah diinputkan. Fungsi Q. Membuat fungsi void inisialisasi dengan entry.head, entry.tail untuk nilai awal head dan tail. Membuat fungsi integer isFull dengan if antrian.tail max min 1 untuk mengecekkan apakah antrian berisi penuh atau tidak. Jika penuh, return 1 akan dijalankan, dan jika masih ada ruang, return 0 akan dijalankan. Membuat fungsi isEmpty. Integer is empty. Dengan if antrian.tail min 1, antrian head untuk mengecek apakah antrian masih kosong atau tidak. Jika masih kosong, return 1 akan dijalankan, dan jika sudah penuh, return 0 akan dijalankan. Membuat fungsi for equate. Fungsi equate char di 20 dengan antrian .head 0, antrian tail plus plus, antri.data untuk menambahkan data ke dalam antrian. Menambahkan data dalam antrian, menambahkan data selalu ditambahkan di data yang paling belakang. Penambahan data selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Misalnya void dequeue. Membuat fungsi void dequeue dengan for integer entry.head untuk menghapus data terdepan atau head dari antrian dengan cara menggeser semua data antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran tersebut menggunakan for seperti di atas. Void cari. Membuat fungsi integer cari string d dengan from entry.head untuk mencari data for ini untuk mencari data dari antrian dengan menggunakan for untuk mengulang tempat data berada, lalu if akan menyesuaikan di mana data yang dicari berada sesuai dengan data yang telah diinputkan. Membuat fungsi void rubah string d. Sebelum merubahnya, pertama harus mencari dulu data yang ingin dirubah dengan for integer ini. Selanjutnya, memasukkan perubahan data dengan cin skripsi antrian.data. Void yang terakhir, membuat fungsi void clear dengan entry.head, entry.tail sebenarnya min 1 untuk membersihkan data-data yang telah diinputkan. Baik, sekian
pembahasan tentang program pembahasan dengan program Stack and Queue. Baik, saya kembalikan kepada Dika. Baik, terima kasih atas Tuhan yang memberkati telah menyelesaikan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.